Kiai Haji Muhammad Dimyati Mbah Dim, Pandeglang, Banten. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karomah Wali yang kali ini akan menceritakan tentang karomah dari Kiai Haji Muhammad Dimyati, Pandeglang, Banten. Orang yang sangat menarik adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin, juga dikenal sebagai Abuya Dimyati. Beliau terkenal karena pengikut tarekat Saziliyah. Beliau lebih kenal dengan sebutan Mbah Dim. Sangat terkenal sebagai ulama yang memiliki karisma. Ribuan orang menjadi muridnya dan tersebar di berbagai negara. Semua orang tahu Buya Dimyati adalah orang yang sederhana dan tidak kenal menyerah. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk belajar dan mengajar. Selain itu, Abuya Dimyati terkenal sebagai pengajar di pesantren dan pendukung Ahlussunnah wal Jamaah. Dia selalu menerima tamu dan peneliti di pondoknya di Cidahu, Pandeglang, Banten. Beliau juga disebut sebagai pakunya Banten oleh masyarakat Banten. Semua orang tahu Abuya Dimyati adalah ulama yang hebat. Bukan hanya mengajarkan ilmu syariah, tapi juga mengambil pendekatan tasawuf dalam hidupnya. Semua orang tahu Abuya adalah penganut tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah. Karena dinding tempat pengajian sebagian besar terbuat dari seng, Mbah Dim memiliki majelis khusus yang disebut Majelis Seng. Di sana Abuya Dimyati menerima tamu penting hingga dia meninggal. Majelis Seng inilah yang dia pakai untuk pengajian sehari-hari setelah kebakaran. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1919 Hijriah dari Haji Amin dan Hajah Rokayah. Sejak kecil dia sudah terkenal karena kecerdasannya dan kesalehannya. Dia berguru dari satu pesantren ke pesantren lain. Contohnya adalah pesantren Cidasari, Kadupeseng, Pandeglang, dan kemudian ke pesantren di Pelamunan hingga Pleret, Cirebon. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa. Di antaranya Abuya Abdul Kalim, Abuya Mugri Abdul Camit, Mama Ahmad Bakri atau Mama Sepur, Mbah Dalhal Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Bendo Pare, Mbah Badlowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada murid-murid santri besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol sampai tempat beliau mondok lainnya hingga sampai Abuya menetap. Beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab di Pondok Bendo Pare. Abuya lebih kenal sebagai sebutan Mbah Dim Banten karena kewiraiannya di setiap pesantren
yang disinggahi selalu ada peningkatan santri mengaji. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiai dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau sebagai pakunya dari daerah Banten. Saking pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Badim adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang seolah-olah Badim ingin memberikan tekanan khusus. Jangan sampai ngaji ditinggal meskipun dunia runtuh 1000 kali. Salah satu cerita karomah yang diceritakan Gus Munir adalah di mana ada seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Irak. Ketika itu kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah adalah makom Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dia dapat menziarahi sampai ke makom Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika sampai di makom tersebut, maka penjaga makom bertanya kepadanya, "Dari mana kamu?" dalam bahasa Arab. Si kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka penjaga langsung bilang, "Oh, di sini ada setiap malam Jumat seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah dan duduk saja di depan makom, maka segenap peziarah akan diam dan menghormati beliau. Beliau membaca Al-Quran, maka penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka." Maka kaget kiai tadi dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati. Maka kiai tersebut terus kagum dan ketika pulang Jawa dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. Beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja di balik namanya yang terkenal. Ada perasaan tenang dan adem di hati orang yang melihat wajahnya. Abuya Dimyati menempuh jalan spiritual yang unik. Beliau secara tegas berseru, "Tareko aing mah ngaji. Jalan saya adalah ngaji." Sebab tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Majadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ngaji adalah cara untuk berbagi ilmu. Melaluinya sunnah dan contoh Nabi diajarkan dan tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Hidup Abuya adalah ibadah. Tidak salah jika Kiai Haji Dimyati Kaliwungu dari Kendal, Jawa Tengah mengatakan bahwa belum pernah ada orang kiai yang memiliki ibadahnya yang luar biasa. Dia mengatakan dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu di Kaliwungu. Sudah mengajar sejak pukul 6 pagi hingga jam 11.30. Setelah istirahat sebentar, setelah zuhur, dia kembali mengajar hingga asar. Setelah sholat asar, dia mengajar lagi hingga maghrib. Kemudian wirid hingga isya. Kemudian mengaji lagi hingga pukul 24 malam. Dan kemudian melakukan qiyamul lail hingga subuh. Di sisi lain, ada sebuah kisah menarik. Ketika bermaksud mengaji di Kiai Haji Badlawi Lasem,
Ketika bertemu dengannya, Abuya malah disuruh pulang. Namun Abuya justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu, sampai akhirnya kiai karismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada suatu kesempatan Abuya Dimyati memohon diwarisi Toriko, Kiai Haji Badlowi pun menjawab, "Mbak Dim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab. Begitu pula dengan sholawat. Silakan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa. Karena tarekat itu adalah sebuah wazifah yang terdiri dari zikir dan sholawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Haji Badlowi. Pada akhirnya Kiai menyuruh Abuya untuk sholat istikharah. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai yang kemudian diijazah Thariqah As-Saziliyah. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh Abuya Dimyati. Di antaranya adalah Minhajul Astifah. Kitab ini isinya menguraikan tentang hizib Nasr dan hizib Ikhfah. Dikarang pada bulan Rajab 1379 Hijriah atau 1959 Masehi. Kemudian kitab Aslul Qadir yang di dalamnya khususiat sahabat saat perang Badar. Tercatat pula kitab Rusnul Qadir, isinya menguraikan tentang hizib Nasr. Rosbul Qair 1 dan 2 yang juga sama isinya, yaitu menguraikan tentang hizib Nasr. Selanjutnya kitab Bazatul Qolaid Nazam Tizanul Qadori. Selanjutnya kitab Bazatul Qolaid Nazam Tizanud Darori. Kemudian kitab tentang tarekat yang berjudul Al-Hadiyatul Jalaliyah, dalamnya membahas tentang tarekat Saziliyah. Abuya Dimyati meninggalkan kita semua pada malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 Masehi atau 7 Sya'ban 1424 Hijriah sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, di usia 78 tahun